Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihi salam, nyatanya petaka tersebut tidak menjadi pelajaran bagi kaum Samud. Allah Ta'ala pun mengutus Nabi Soleh alaihi salam kepada kaum Samud untuk kembali ke jalan Allah dan tidak menyembah berhala. Kaum Samud yang berada di wilayah Hijr itu merupakan kaum yang sangat sejahtera. Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rezeki melimpah melalui tanah yang subur. Banyaknya hewan ternak, kekuatan fisik, ilmu pengetahuan, hingga keterampilan. Bahkan pada tahun 2150 sebelum Masehi, kaum Samud mampu memahat dinding gunung untuk menjadikan rumah yang kokoh dan mampu berdiri selama 4000 tahun lamanya. Melalui kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman untuk mengutus Nabi Soleh alaihi salam kepada kaum Samud. Allah Ta'ala berfirman, artinya, dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Solih. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat, rahmatnya, dan memperkenankan doa hambanya. Qs Hud 61. Namun karena kenikmatannya tersebut, kaum Samud menjadi kufur dan tidak percaya kepada Nabi Soleh alaihi salam dan ajarannya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mereka bersekongkol untuk menjatuhkan Nabi Soleh dengan menuntut sebuah pembuktian. Mereka menuntut Nabi Soleh alaihi salam mengeluarkan sebuah unta yang sedang hamil, berwarna kemerahan, dan susunya cukup untuk seluruh kaum Samud dari sebuah batu. Mendengar hal tersebut, Nabi Soleh meminta mukjizat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Soleh alaihi salam untuk memukul batu tersebut dan keluarlah unta yang dimaksud oleh kaum Samud. Nabi Soleh lalu memerintahkan kaum Samud tidak menyentuh ataupun berniat jahat terhadap unta tersebut atau mereka akan terkena azab besar. Hal itu ternyata tidak didengarkan oleh kaum Samud yang sudah terbakar hati. Mereka berniat membunuh unta tersebut. Dengan iming-iming harta dan wanita, pemimpin kaum Samud menyuruh dua pemuda membunuh unta itu. Terkait dibunuhnya unta tersebut, Allah Subhanahu berfirman dalam Al-Quran yang artinya, mereka membunuh unta itu, maka berkata Soleh, bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Qs Hud 65. Lalu kaum Nabi Soleh alaihi salam meninggalkan kaum Samud. Setelah Nabi Soleh dan kaumnya pergi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan azab secara bertahap, mulai dari kulit menguning, lalu menghitam, hingga petir menyambar-nyambar disertai gempa bumi yang dahsyat. Karena itulah mereka meninggal di tempat tinggalnya. Kehancuran kaum Samud sepatutnya menjadi pelajaran bagi kaum-kaum selanjutnya. Wallahu alam bisawab.